Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD semua, saya Yulia Fariza, mahasiswi Pasca Sarjana PAUD Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mengajak sobat semua untuk bermain sains bersama dengan anak-anak di TK Raudatul Ilmi. Nah, kali ini kita akan bermain life science, di mana saya dan juga anak-anak mengajak sobat PAUD semua untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi keanekaragaman tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah. Life science adalah ilmu tentang makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Tujuan dari life science adalah membantu untuk menjelaskan bagaimana makhluk hidup berhubungan satu sama lain. Kegiatan eksplorasi dan klasifikasi tumbuhan ini juga sangat berkaitan erat dengan scientific inquiry. Scientific inquiry atau penyelidikan ilmiah merupakan salah satu ruang lingkup pembelajaran sains anak usia dini menurut National Science Education Standard. Inquiry dapat dimaknai sebagai proses bertanya, penyelidikan, atau pencarian jawaban. Dengan demikian, penyelidikan ilmiah dapat dipahami sebagai cara yang dilakukan dalam mempelajari dunia alam dan mengemukakan penjelasannya berdasarkan hasil pengamatan yang didapat melalui proses yang terdiri dari kemampuan anak dalam mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pada masa anak-anak, penting untuk membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Pengalaman ini muncul dari rasa ingin tahu dan minat alami anak yang mengajukan pertanyaan tentang bagaimana tumbuhan mendapatkan makan, ciri-ciri dan jenis tumbuhan, siklus hidup tumbuhan, dan bagaimana semua organisme tumbuhan bergantung pada makhluk hidup lainnya. Anak-anak adalah pengamat alami dan senang mencari tahu tentang kehidupan di sekitar mereka. Dan melalui pengalaman langsung sangat penting untuk pengembangan konsep, keterampilan, dan sikap. Setelah anak-anak melakukan eksplorasi dan klasifikasi, kemudian anak-anak melakukan kegiatan menyiram tanaman yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan air dan selang. Nah, penggunaan air untuk menyiram tanaman ini merupakan bagian dari konten Earth and Space Science, karena air merupakan bagian dari bumi. Sekitar 70% dari bumi ditutupi oleh air. Seperti yang kita ketahui, air memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia di bumi. Lalu, alat yang digunakan untuk menyiram air tersebut merupakan bagian dari konten Science and Technology, yaitu berupa keran dan selang. Selain itu, keran dan selang juga merupakan bagian dari konten History and Nature Science, di mana pada zaman orang-orang dulu sebelum kita, untuk menyiram bunga mereka harus menimba airnya terlebih dahulu dari sumur. Kemudian dibawa dengan menggunakan ember, berjalan kaki menuju tanaman yang ingin disiram. Nah, saat ini orang-orang sudah dimudahkan dengan teknologi keran dan selang tersebut. Untuk menyiram bunga, tinggal membuka keran dan langsung disemprotkan ke tanaman yang ingin disiram. Kemudian setelah kegiatan menyiram tanaman selesai, anak-anak mengambil beberapa daun untuk dijadikan sebuah hasil karya. Karena di TK Raudatul Ilmi menggunakan metode project based learning, yang dimana di setiap pembelajaran akan menghasilkan suatu produk. Dalam hal ini, anak-anak akan melakukan proyek membuat karya seni, yaitu menjiplak daun dengan menggunakan cat air 3 warna dasar, yang dilakukan pencampuran warna terlebih dahulu untuk mendapatkan warna-warna lainnya. Nah, proses pencampuran warna cat air ini merupakan bagian dari konten physical science dengan subkonten sebab akibat. Karena ketika warna kuning dan merah dicampur akan menghasilkan warna hijau.
Pada akhir kegiatan, anak-anak diminta mengumpulkan semua sampah dari kegiatan hari ini, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Sampah non-organik berupa daun-daun kering dikumpulkan untuk nanti dibakar, yang hasil pembakaran sampah tersebut akan dijadikan pupuk. Kemudian pupuk itu digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di lingkungan sekolah lagi. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari konten Science in Personal and Social Perspective, di mana tujuannya adalah anak peduli akan lingkungan hidup, mengetahui cara untuk mendaur ulang bahan yang bisa digunakan, dan memahami bahwa sains dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Semua kegiatan bermain di TK Raudatul Ilmi menggunakan pendekatan STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematika yang terintegrasi dengan Luspap. Nah, gimana Sobat PAUD semua? Mudah dan menyenangkan bukan bermain sains di PAUD? Makan nasi, ikannya belut. Sungguh senang bermain sains di PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.